warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nova Fitriani dengan NPM 20214404545 dari kelas 7A Prodi PGSD. Video ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah Sistem Manajemen. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dengan penulis pengampu Dr. Bapak Dr. Andes Arta. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi. Sistem informasi yaitu sistemnya adalah suatu proses untuk mengumpulkan data, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi untuk tujuan tertentu yang digunakan untuk mendukung pengelolaan dan penyimpanan informasi dalam suatu organisasi. Sistem informasi berbasis komputer yaitu sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer untuk melakukan sebagian atau seluruh tugas yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan yang akan didapatkan. Sistem informasi terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama ada pemrosesan data elektronik pada tahun 1950 sampai 60-an. Kemudian yang kedua ada sistem informasi manajemen pada 1960 sampai 1970-an. Kemudian yang ketiga ada sistem pendukung keputusan pada tahun 1970 sampai 1980-an. Ada beberapa jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, ada sistem pendukung operasional. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi yang biasanya digunakan pada sebuah toko pada kasir. Kemudian yang kedua ada sistem kontrol proses. Biasanya digunakan pada monitor proses fisik seperti di pabrik atau di kilang minyak. Kemudian yang kedua ada sistem pendukung manajemen. Yang pertama, contohnya ada sistem informasi manajemen yang biasanya digunakan pada pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, ada sistem pendukung keputusan. Biasanya digunakan pada proses pengambilan keputusan dan sering digunakan untuk menganalisis. Yang ketiga, ada sistem informasi eksekutif. Biasanya digunakan supaya menyediakan informasi yang penting secara mudah dan cepat bagi eksklusif atau manajer senior. Dan ada sistem informasi ahli. Sistem ahli biasanya digunakan sebagai pengetahuan ahli dalam bidang tertentu, misalnya pada sistem ahli yang digunakan pada mesin atau untuk memberikan saran keuangan. Yang kedua ada sistem manajemen pengetahuan. Biasanya digunakan untuk menciptakan suatu organisasi atau menyebarluaskan pengetahuan dalam perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada sistem informasi fungsional. Biasanya digunakan seperti akuntansi, pemasaran, dan produksi. Yang selanjutnya yaitu ada sistem informasi strategis yang biasanya digunakan pada produk, pelayanan, dan kemampuan strategis yang dapat membantu perusahaan dalam memperoleh keunggulan komprehensif. Fundamental sistem informasi pertama bagi bisnis, yaitu yang pertama yaitu untuk mendukung proses dan operasi bisnis, yang kedua mendukung pengambilan keputusan, yang ketiga mendukung strategi untuk keunggulan komprehensif. Biasanya digunakan untuk mendapatkan keunggulan strategis atau pesaing. Dalam sistem informasi ini kita juga dapat memberikan dampak utama terutama pada sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama yaitu bisa bernilai strategis, yang kedua yaitu dapat mengubah industri, yang ketiga dapat efisiensi mengoperasionalkan, yang keempat ada perubahan manajemen sistem, dan yang kelima ada transformasi digital. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.